Hai hai hai, assalamualaikum semuanya teman-teman. Udah mau weekend nih. Selamat datang kembali di channel saya Susanti Amalia edisi traveling. Mari kita jalan-jalan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Oke teman-teman semuanya, jalan-jalan kali ini kita akan menuju ke kota santri ya, yaitu adalah Tasikmalaya. Mungkin teman-teman sering mendengar kota tersebut tapi belum sempat datang ke sana. Nah, Tasikmalaya ini sempat dijuluki sebagai kota Sang Mutiara dari Priangan Timur, dan baru-baru ini juga dijuluki sebagai kota santri. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah Masjid Agung di kota Tasikmalaya. Masjid Agung ini terakhir direnovasi secara besar-besaran tuh tahun 2000 ya. Nah, di samping nilai estetika, detail arsitektur masjid juga menekankan pada makna filosofis Islam. 5 buah atap mencerminkan kewajiban salat 5 waktu dan 5 perkara pada rukun Islam. Sedangkan 4 menara bermakna 4 ilmu, yakni ilmu bahasa, syariat, sejarah, dan al-hikmah atau filsafat. Di sini, 3 bagian menara masjid mencerminkan tingkat kesempurnaan seorang muslim, yakni iman, Islam, dan ihsan. Menara berketinggian 33 meter ini menyimbolkan jumlah zikir kepada Sang Pencipta dalam bentuk tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, ini adalah Masjid Agung Tasikmalaya. Jadi teman-teman semuanya yang mau ke Tasikmalaya bisa berkunjung ke masjid ini ya. Nah, selain itu ini adalah trotoar jalan yang sama juga terakhir direnovasi, ini selesainya di tahun 2022 ya. Nah, ini adalah penataan jalur trotoar ya di kawasan Jalan HZ Haji Zainal Mustopa dan Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Nah, ini penataan ini alhamdulillah mendapat apresiasi dari warga sekitar sehingga penataannya bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Kalau misalkan kita lihat di sini, penataan ini sepintas mirip dengan kawasan Malioboro, Yogyakarta ya. Ada jalur pejalan kaki lebar lebih dari 3 meter, kemudian dilengkapi oleh tiang-tiang lampu yang cukup artistik. Nah, yang menjadi pembeda adalah ornamen-ornamen yang menghias kawasan ini. Ada 2 ornamen yang memikat, yaitu payung emas. Nih, kita bisa lihat nih. Ini adalah payung emas kuncup berukuran besar serta tempat duduk yang menyerupai kolom gelis ya. Nanti kita akan lihat nih sambil jalan-jalan melewati trotoar yang baru ini. Nah, ini adalah tempat duduk nih berbentuk kolom-kolom gelis. Nah, kolom gelis itu apa sih? Kolom gelis adalah produk kerajinan khas Tasikmalaya. Nah, kolom gelis ini dalam bahasa Sunda berarti sandal yang cantik gitu. Sandal perempuan berbahan kayu yang merupakan kerajinan khas Tasikmalaya. Nah, ini ya, kita bisa lihat nih, ini adalah contoh salah satu tempat duduk yang menyerupai kolom gelis ini. Nah, kolom gelis ini dihiasi oleh lukisan-lukisan cantik yang merupakan karya sejumlah seniman di kota Tasikmalaya. Setidaknya ada 10 pelukis di Tasikmalaya yang dilibatkan untuk melukis kolom-kolom tersebut. Nah, jumlah kolom gelis nih sepanjang HZ ini ada 44 buah dengan kebanyakan itu temanya lukisan bunga dan motif-motif ya. Selain itu, selain kolom gelis, di sini ikonnya lagi itu ada yang namanya payung kertas ya. Nah, payung gelis yaitu kalau tadi kolom gelis, yang ini adalah payung gelis ya, payung kertas. Nah, di sini payung gelis ini payung kertas atau payung gelis ini merupakan hiasan saja yang terbuat dari kertas yang dihias
lukisan-lukisan sama ya, seperti kolom tadi, bunga-bunga atau motif-motif lainnya. Nah teman-teman semuanya, kalau misalkan datang ke Tasikmalaya nih, bisa juga, atau misalkan penasaran nih kolomnya bisa dipakai nggak, kolomnya itu bisa ya, kecuali yang bentuk tadi kursi. Nah nanti di deskripsi saya akan sertakan kalau misalkan teman-teman ingin membeli kolom gelis ya. Nah di situ harganya itu kalau kolom gelis sekitar 50.000 sampai 150.000 tergantung motif, dan juga payung kertas juga ada. Kalau misalkan teman-teman ingin membeli payung kertas sebagai hiasan atau ornamen di rumah, itu bisa ya. Nanti saya juga akan sertakan linknya di deskripsi. Oke, nah di sini ini adalah spot untuk jalan-jalan. Jadi di sini itu teman-teman semuanya itu bisa mengajak anak-anak ya beserta keluarga untuk jalan-jalan sepanjang di belokan. Nah, ini jalan arah ke Pasar Lama sih. Nah, ini bisa jalan-jalan di sini tuh banyak kuliner-kuliner. Kebetulan ini bisa berdagang di sini ya, banyak pedagang-pedagang kaki lima yang menjajakan makanannya. Selain itu, teman-teman juga bisa mengajak anak-anak nih. Di sini ada otopet ya, bisa sewa otopet dan juga permainan-permainan lainnya gitu. Jadi di sepanjang jalan ini tidak boleh ada kendaraan kecuali motor yang melintas satu arah ya. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah sekilas tentang jalan-jalan di sekitar Kota Tasikmalaya, khususnya di Jalan HZ atau Jalan Haji Zainal Mustafa. Nah, teman-teman semuanya, bagi yang mau berkunjung ke Tasikmalaya, jangan lupa nih wajib jalan-jalan ke daerah ini. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih udah menonton channel saya. Semoga nanti kedepannya saya bisa share lagi jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Assalamualaikum.